Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Peletak dasar kerajaan ini yaitu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Tahun 1526 Masehi, Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Jawa untuk menundukkan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun, setelah di Demak, terjadi kegoncangan politik akibat perebutan kekuasaan Banten akhirnya melepaskan diri. Raja pertama Kerajaan Banten yaitu Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570, putra Hidayatullah. Raja-raja Banten 1. Wawana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Putra Syarif Hidayahul-Icah Sunan Gunung Jabi 2. Talana Yusuf 1570 sampai 1720, 1580. Telah berusaha menaklukkan Pakuan Ibu Kora Kerajaan Pajajaran. 3. Maulana Muhammad Putra, Maulana Yusuf, menggantikan ayahnya. Saat umur 9 tahun, karena umurnya masih muda, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Badan Perwakilan yang terdiri atas Kali, Jaksa Agung, dan Menteri berlaku. Sampai Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah. Tahun 1596 Banten melakukan serangan terhadap Kerajaan Palembang yang dipimpin langsung oleh Maulana Muhammad yang tujuannya mengancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari Sumatera. Namun, penyerangan ini tidak membuahkan hasil dan menjadi sebab gugurnya Maulana Muhammad di medan perang. Hal ini membuat kekosongan kekuasaan di Kerajaan Banten karena putra Maulana Muhammad masih berumur 5 bulan. Pemerintahan Banten sementara dijalankan kembali oleh Badan Perwalian yang diketuai Jaya Negara, Wan Kerajcian, Nyai Emban Ranghung, pengasuh pangeran. Dengan keadaan seperti ini, kemudian armada dagang Belanda yang dipimpin Corners de Houtman datang untuk pertama kalinya di Kerajaan Banten 1596, berniat untuk mencabut mandat kekuasaan Sultan Haji sebagai Raja Muda. Namun, Sultan Haji dengan dukungan VOC tetap ingin mempertahankan kekuasaannya. Perselisihan ini menimbulkan perang saudara, dan akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara oleh Belanda di Batavia tahun 1683 yang kemudian wafat tahun 1692. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten berpusat pada kegiatan perdagangan, pertanian, dan perkebunan, terutama berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil alam yang berlimpah berupa ladang padi. Faktor yang mendorong majunya. Perdagangan Banten letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan. Jatuhnya Malaka ke Portugis sebagai para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, tetapi langsung menuju Banten. Banten mempunyai bahan ekspor penting seperti lada. Kehidupan sosial. Para pedagang Arab mendirikan perkampungan menurut asal bangsanya dan nama kampung Pekojan. Kehidupan kepercayaan budayanya terlihat dari semenjak Banten diislamkan secara oleh Fathahillah tahun 1527. Secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Terutama setelah Banten berhasil menguasai Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Hal tersebut menyebabkan pendukung setia kerajaan Pajajaran beralih ke pedalam di bagian Banten, yang kemudian mereka dikenal sebagai suku Baduy, dengan kepercayaan yang mereka anut yaitu Pasundan Kauritan, Pasundan yang pertama. Mereka tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama dan enggan menerima pengaruh Islam. Dalam seni budaya Islam, ditemukan bangunan Masjid Agung Banten yang bertumpang 5 dan bangunan gapura di Kaibon, Banten. Bangunan istana juga menyerupai istana di Eropa karena dibangun oleh Jan Lucas Cardel, orang Belanda pelarian dari Batavia yang masuk Islam. Beberapa peninggalan Kesultanan Banten yang paling terkenal adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten dan memiliki kompleks seluas 1,3 hektar dengan pagar tembok. Masjid ini merupakan bukti dari corak Islam yang kuat di Kesultanan Banten.